Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah, mari saatnya kita bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam firman-Nya, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yakni melaksanakan segala perintahnya yang didasari dengan ilmu, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan meninggalkan segala larangannya yang didasari dengan ilmu karena takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, obat, siapa di antara kita yang tidak mengetahui obat? Obat identik dengan rasanya yang pahit, namun ampuh khasiatnya sesuai atau atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Obat bisa menjadi tanda cinta dan kasih sayang. Ketika seorang yang kita cintai jatuh sakit, maka kita sebagai kekasihnya akan ridha dan terima untuk memberikan obat kepada yang kita kasihi demi kesembuhannya, sekalipun obat itu rasanya tak akan berubah, yaitu rasanya akan tetap pahit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga bentuk kasih sayang seorang yang sehat kepada seorang yang sakit ada pada obatnya. Lalu ini tak ubah sebagai amanah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum muslimin, khususnya kepada saudara-saudara kita yang sedang dilanda bencana, yang tentunya walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang jauh lebih indah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, benar bencana terasa menyakitkan dan umumnya tidak disukai oleh manusia. Tetapi ikhwas sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bencana itu adalah bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Adanya bencana adalah sebuah kebaikan, sebuah sayang, sebuah cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla Idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla
apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhai mereka. Wa man sakhita falahu sakhat. Dan barang siapa yang kesal, barang siapa yang marah, barang siapa yang menyalahkan kondisi, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan murkanya. Entah musibah itu berupa bencana alam dan yang lainnya. Yang jelas musibah ini terjadi di dunia, maka itu berarti kejadian dan adanya musibah tersebut adalah pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidakkah kita sejenak mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi'abdihi al-khair, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan mempersegera hukuman maupun ujiannya di dunia. Wa idza arada Allahu bi'abdihi asy-syarr, sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan pada diri seorang hamba, amsaka anhu bidzanbi. Allah Subhanahu wa taala akan biarkan dia tidak mendapatkan bencana di dunia, dan dia akan senantiasa di dalam dosanya, hatta yuwaffiyahu Allahu bihi yaumal qiyamah. Sampai nanti pada hari kiamat Allah akan bayar tuntas, Allah akan tepati seluruh tumpukan siksa yang diakhirkan sampai akhirat, sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Perlu kita ketahui dan harus kita yakini bahwa fenomena alam atau bencana yang terjadi bukan hanya terjadi karena sebab hissi atau karena sebab yang terjadi secara alamiah semata, tetapi karena adanya sebab syar'i. Terjadi karena sebab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah sebuah bencana itu terjadi melainkan ulah dari tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memaafkan. Dan di dalam firman-Nya yang lain, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu." Dan muncul kerusakan di daratan maupun di lautan sebab ulah tangan manusia, agar mereka merasakan apa yang telah mereka lakukan. Fakullan akhadna bidzambi. Dan setiap kaum kami siksa, kami hukum mereka, kami azab mereka sebab dosa mereka. Maka inilah sebab-sebab syar'i yang harus digandengkan dengan sebab-sebab hissi. Karena yang namanya bencana alam atau musibah itu turun dan terjadi atas kehendak Al-Hakim, atas kehendak Zat yang Maha Hikmah. Sehingga seorang muslim ketika melihat sebuah musibah, dia akan selalu mencari sebuah pelajaran, dia akan selalu mencari hikmah di baliknya. Seorang mukmin tidak boleh hanya menjadi seorang yang hanya mengamati musibah secara alam tanpa syar'i. Karena yang demikian bukanlah kebiasaan orang-orang mukmin, melainkan kebiasaan orang-orang musyrik, kebiasaan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa iyyarau kisfan minas sama'i saqitan yaqulu sahabun marqum." Kalau mereka orang-orang kafir melihat ada awan yang turun berjatuhan dari langit, mereka akan mengatakan, "Oh, itu awan yang berkumpul. Oh, itu hanya fenomena alam. Itu hal yang wajar," dan seterusnya. Maka seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat fenomena alam, mendapatkan berita bencana, dia akan menjadikan bencana alam tersebut sebagai pelajaran dan mencari sebab-sebab syar'i, dan dia akan berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing kita terkadang itu bukanlah azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Namun itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan di antara hikmah diturunkannya ujian dan musibah yang pertama yaitu tahqiqul ubudiyah lillahi azza wa jalla, yaitu merealisasikan ubudiyah kita, pemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita melihat banyak manusia tatkala Allah Subhanahu wa taala timpakan ujian dan musibah, lantas mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa dan khusyuk sebanyak-banyaknya. Ini sebagaimana yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi. Apabila manusia diberikan kenikmatan, ia berpaling dan enggan melakukan ketaatan. Wa idza massahu syarr fadhu du'ain 'arid. Maka tatkala ditimpakan musibah, lantas ia menjadi orang yang khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah yang lainnya adalah kafaratun lidzunub, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah." Ujian itu senantiasa berputar bagi orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, fi nafsihi wa waladihi wa malih. Akan menimpa dirinya, anak-anaknya dan hartanya, hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, hingga ia pun bertemu kemudian dengan Allah Subhanahu wa taala dan dosanya telah dihapuskan semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah yang lainnya, al-ibtila'u yudzakiruka bidzunubik litatuba minha. Bahwa ujian akan mengingatkan seseorang itu dengan dosa-dosanya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang telah ditimpa musibah, ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Kemudian hikmah yang lainnya adalah al-ibtila yakshifu haqiqatad dunya, bahwa ujian itu akan menyingkap hakikat dunia. Menyingkap hakikat dunia yang sebenar-benarnya. Tatkala ia merasa sempit dadanya karena susah kehidupan yang dialami dan sebagainya, ia pun menyadari bahwa dunia bukanlah tujuan semata. Maka inilah di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah musibah atau cobaan yang menimpa kita. Kemudian yang terakhir adalah asyauqu ilal jannah, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap surganya. Karena ia menyadari bahwa dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia ini tak lain adalah kesenangan yang menipu. Dan dia menyadari dan meyakini bahwa di akhirat kelak akan ada balasan yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala jika menjadi hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, hamba yang bersyukur, hamba yang bersabar dan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.